Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik, Eh, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di ruang Zoom ini. Salam dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita masuk. Sebelumnya kita memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya, yaitu Muhammad Dafalaki dengan NIM 21338044. Dan ada saya, Marco Carala Van Basten dos Santos, dengan NIM 21338042. Dan saya Farid Khairul dengan NIM 21338037. Baik, itu adalah pengenalan dari anggota kelompok kami. Yang terhormat kepada Ibu Primawati. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal tugas besar matematika teknik. Soal sebentar. Jadi soalnya itu ada terdiri dari 3 materi dan 3 soal. Yang pertama itu soalnya tentang transformasi Laplace, yang kedua itu tentang inverse transformasi Laplace, dan yang ketiga itu metode numerik. Untuk pembagiannya, untuk nomor 1 ini kita yang akan menjelaskannya yaitu Farid Khairul, sedangkan untuk nomor 2 yang akan menjelaskannya adalah Marco. Dan untuk nomor 3 mengenai metode numerik yang akan menjelaskannya adalah saya sendiri. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan soal nomor 1. Kita persilahkan kepada Farid. Terima kasih kepada Dafa yang telah memberikan kesempatan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Untuk soalnya, tentukanlah transformasi Laplace dari Ft sama dengan Tu dikali T dikurang U dikali T kurang 1 dikurang T kurang 1 dikali U dikali T kurang 1. Untuk dengan Cartesius 0 hingga 1. Langsung saja ke jawabannya. Karena Laplace T sama dengan 1 per S pangkat 2, maka Laplace Ft sama dengan Laplace Tu dikali T dikurang Laplace U dikali T kurang 1 dikurang Laplace T dikurang 1 dikali U dikali T kurang 1. Maka didapat E pangkat 0S per S pangkat 2 dikurang E pangkat min S per S dikurang E pangkat negatif S per S pangkat 2. Maka diperoleh hasil 1 dikurang S dikali E pangkat min S dikurang E pangkat min S per S pangkat 2. Saya kembalikan kepada Dafa. Baik, terima kasih kepada Farid Khairul yang sudah menjelaskan cara mengerjakan soal nomor 1 yaitu materi tentang Laplace. Mungkin kita langsung saja ke soal nomor 2. Baik, mungkin langsung saja kita ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini kepada Marco kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Dafa. Saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu mengenai inverse Laplace dari Fs sama dengan 2S kuadrat tambah 6S per S pangkat 3 dikurang 4S kuadrat kurang 4S tambah 16. Jadi di sini soalnya ini adalah termasuk dalam pengelompokan yang penyebutnya tidak berulang. Langsung saja kita masuk ke jawabannya. 2S tambah
2S kuadrat tambah 6S per S3 kurang 4S kuadrat kurang 4S tambah 16. Jadi, S pangkat 3 kurang 4S kuadrat kurang 4S tambah 16 itu kita kita distribusikan atau kita aljabarkan apa saja pecahan-pecahannya. Setelah kita pecahkan dan kita bagi-bagi, kita dapatlah 3 buah, yaitu S kurang 4, S kurang 2, sama S tambah 2. Jadi dalam pengerjaan soal penyebut yang tak berulang, kita masukkan nominal-nominal atau huruf-huruf untuk mewakili bilangan-bilangan yang di atasnya, seperti A, B, dan C. Lalu, A, B, dan C itu masing-masing mempunyai yaitu S kurang 4. A mempunyai S kurang 4, B mempunyai S kurang 2, C sama dengan C mempunyai S tambah 2. Jadi, kita dapat S-nya itu yang pertama, S untuk bilangan A atau untuk huruf A itu sama dengan yang B, S-nya itu dapat 2, yang C, S-nya itu min 2. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita akan mencari hasil dari A. Hasil dari A tentunya seperti ini, yaitu S kurang 4 itu dari penyebut yang ada di bawah A, lalu dikalikan dengan pembilang yang ada di atasnya, yaitu 2S kuadrat tambah 6S per, yaitu penyebut yang sudah kita pecah-pecahkan tadi, yang dari atas S3 kurang 4S kuadrat kurang 4S tambah 16. Lalu, karena di A tadi, kita dapat S-nya itu sama dengan 4. Maka semua S yang di dalam bilangan A ini, atau dalam kontroversial A ini, kita isi dengan 4. Ada beberapa yang kita coret, yaitu S sama-sama S kurang 4, kita coret di atas sama di bawahnya. Lalu yang tersisa itu kita isi dengan S-nya. Karena S sama dengan 4, jadi 2 kali 4 kuadrat tambah 6 kali 4, 4 kurang 2, lalu 4 tambah 2, didapatlah hasil 32 tambah 24 per 12, dan didapatkanlah bilangan A, itu atau hasil 14 per 13. Sama juga dengan kasus B. Kasus B, penyebutnya itu kita naikkan dan kita kalikan dengan pembilangnya. Kita kalikan dengan yang di atasnya, yaitu 2S kuadrat tambah 6S. Kita coret yang kita bisa coret. Lalu, karena di B itu, S-nya berbeda dengan A, yaitu S pada angka B atau bilangan B, yaitu sama dengan 2. Kita masukkan angka 2 ke dalam setiap S, kita dapat hasilnya adalah min 5 per 2. Sama juga dengan kasus C. Kasus C, karena penyebutnya itu S tambah 2, maka S tambah 2 itu juga ditambah, atau bukan ditambah ya, dikalikan dengan pembilang yang di atasnya. Lalu per tadi yang penyebut yang di bawah yang sudah kita pecahkan tadi, lalu kita masukkan S. S pada C itu nilainya adalah min 2. Kita masukkan nilai min 2 dalam setiap S. Dap, yang C tadi, dap. Slide selanjutnya. Ya, kita dapat hasil C adalah sama dengan min 1 per 6. Setelah kita dapat semua nilai-nilai dari nilai A, B, dan C, kita isi. Jadilah kita dapat hasilnya, yaitu 14 per 3 per S kurang 4 ditambah min 5 per 2 per S kurang 2, lalu ditambah min 1 per 6 S tambah 2. Karena ini bersifat inverse Laplace, kita balikkan. Apa rumusnya? Kita dapat hasilnya ada 14 per 3 kali E pangkat 4T dikurang 5 per 2 E pangkat 2T dikurang 1 per 6 pangkat E min 2T. Karena angkanya tidak begitu cantik karena memakai pecahan, kita kalikan 6 supaya bentuk angkanya menjadi cantik.
Kita dapatlah hasilnya 28 kali E pangkat 4T dikurang 15 kali E pangkat 2T dikurang E pangkat min 2T. Sekian. Oke. Kembalikan kepada Dapa. Baik, terima kasih kepada Marco yang sudah menjelaskan dengan panjang lebar soal nomor 2. Apakah ada pertanyaan untuk nomor 2? Oh, saya ingin bertanya kepada Marco mengenai soal nomor 2. Ya. Iya. Oh, ini Kan? nih kok yang kan sebelumnya tuh penyebut yang di FS-nya ini kan harus kita faktorkan kan? Iya. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya agar menjadi 3 bagian seperti ini? Oh, itu kita memakai rumus aljabar. Jadi waktu itu saya sudah coba membagi bilangan-bilangan yang saya faktorisasikan ini, yaitu S3 kurang 4 S kuadrat kurang 4 S tambah 16. Saya coba bagikan dengan S kurang 1, tidak bisa. Saya coba dengan S kurang 2 juga tidak bisa. Saya bagi dengan S kurang 3 juga nggak bisa. Saya coba bagi dengan S kurang 4, nah disitulah didapat hasilnya. Dari hasil pembagian S kurang 4 dengan bilangan penyebut yang di bawah. Begitu dapat. Oh, berarti dibagi dulu ya di S kurang 4. Ya, S kurang 4, S3, S pangkat 3 itu, yang di bawah itu, Ya, ya. dibagi sama S kurang 4. Makanya didapat hasil selebihnya itu. Oh, baik. Terima kasih kepada Marco. Apakah Ya, ada tanggapan sama-sama. nomor 2 lagi? Atau kita langsung saya masuk ke nomor 3? Langsung saya ya. Baik. Baiklah, terima kasih kepada Marco. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Untuk yang akan menjelaskan soal nomor 3 ini adalah saya sendiri. Baik, untuk soal nomor 3 ini kita tuh disuruh untuk menentukan soal ini menggunakan metode bisection dengan interval 2 sampai 4. Intervalnya 2, batas bawahnya 2, batas atasnya 4, sampai iterasi kelima. Di sini saya sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama itu adalah cara manual. Cuman saya nyari di sini menggunakan Excel, menggunakan software Excel agar lebih mudah dan lebih akurat. Oke, langsung saya. eh, Langkah pertama tuh kita harus memasukkan intervalnya terlebih dahulu. Intervalnya untuk batas bawahnya adalah 2. Kita masukkan ke kolom A ini pada iterasi pertama. Selanjutnya tuh batas atasnya pada kolom B, yaitu 4. Untuk di C ini kita akan memasukkan rumus. Rumus untuk C ini adalah eh, A ditambah B per 2. Jadi A tambah B per 2 ini berarti kan 4 tambah 2, 6 bagi 2 sama dengan 3 gitu. Jadi kita peroleh C ini 3. Selanjutnya untuk FA, berarti kita masukkan untuk fungsi A ini, kita masukkan nilai A ini ke X. Berarti 2X kuadrat dikurang 8, kita perolehlah hasilnya negatif 4. Begitu pula dengan C, kita masukkan ke fungsi yang X pangkat 2 dikurang 8 ini. Berarti kita masukkan 3 ini ke persamaan. Sehingga kita bukan persamaan ke fungsi. Berarti kita peroleh 1. Begitu juga untuk B. Kita masukkan ke fx ini. Kita perolehlah untuk iterasi pertamanya seperti berikut. Kemudian untuk ceknya bisa ada 2 cara, yaitu FA dikali FC atau FC dikali FB. Pada yang saya gunakan, saya menggunakan FA dikali FC, maka hasilnya itu adalah negatif 4. Untuk di iterasi kedua,
kita tuh kalau di Excel kita menggunakan if. Jadi kalau misalnya cek negatif di iterasi pertama, kalau kecil dari 0, jadi yang bakalan kita pakai untuk batas bawahnya adalah yang A, dan batas atasnya adalah yang C. Sedangkan untuk iterasi ketiga, kalau ini kan positif nih, 7. Berarti untuk iterasi ketiga, kalau seandainya maaf, kalau seandainya besar dari 0, yang kita pakai untuk batas atasnya itu yang C ini 2,5. Makanya di iterasi ketiga ya pada batas bawahnya 2,5, dan untuk batas bawahnya eh adalah batas atasnya adalah yang ini 3. Kita pakai yang tetap. Terus selanjutnya untuk iterasi keempat, kan ini positif pada iterasi ketiga. Jadi kita pakai batas bawahnya yang C dan batas atasnya yang B. Kalau ini misalnya negatif untuk iterasi kelima, berarti di iterasi keempatnya ceknya negatif, kita pakai batas bawahnya tuh 2,75, berarti sama-sama yang A. Dan untuk batas bawahnya, batas atasnya kita pakai yang C kalau dia negatif. Kita lanjutkan. Itu berarti untuk nyari A dan B sampai iterasi kelima. eh yang C ini kan kita pakai rumusan tadi tuh. Rumus A tambah B per 2 sampai ke sini. Ini rumusnya sama. Selanjutnya untuk nilai FA-nya nih, oh sama, kita masukkan ke fungsi. Begitu juga yang FC. Begitu juga yang FB. Kita masukkan ke fungsi. Sehingga kita perolehlah pada iterasi kelima, nilai C yaitu 2,8125. Dan untuk ceknya kita peroleh 0,03931. Ini adalah metode yang kita gunakan, yaitu metode bisection. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari forum? Ini nih, kalau misalnya cek, kan tadi Dapat sudah bilang kalau ceknya itu bisa dikalikan sama FA, FB atau FC. Ya, Kalau misalnya hasilnya FC sama FB, apakah nanti sampai ke iterasi kelima, apakah beda nanti sama yang ini? kalau untuk mencari kalau misalnya FC dikali FB berarti kan bakalan positif untuk diceknya pada iterasi pertama. Ya. Sebenarnya untuk FC dikali FB saya belum pernah pakai karena saya selalu pakai yang FA dikali FC. Mungkin untuk FC dikali FB mungkin bisa kita langsung coba atau gimana? Oh, boleh. Langsung kita buktikan saja di Excel. Apakah nanti berbeda hasilnya tuh. Boleh, silakan. Bentar. Alhamdulillah. Tapi ini zoomnya 10 menit lagi, terkejar nggak ya? Kalau begitu, di lain waktu saja. Oke, mungkin untuk cara ini, Menjadi PR bagi kita. ya baik. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, yang mau ditanyakan lagi, mumpung masih ada waktu berapa menit untuk memperpanjang durasi video kita juga kan. Hmm, kita Atau cukupkan saja. bertanya untuk soal nomor 1 juga boleh lagi. Ya. Ini nomor 3 aja sih. Yang Tiga. ya nomor. Untuk nomor 3 nih, saya belum terlalu menguasai ya. Kalau misalnya FC dikali FB seperti tadi itu.
Soalnya belum pernah coba kan. Tapi yang selama ini saya kerjakan, saya selalu mengalihkan FA dikali FC. Belum pernah nyoba yang FC kali F. Mungkin di lain waktu. Oke. Silahkan ada yang mau ditanyakan. Hmm, kira-kira sudah cukup jelas menurut saya ya. Baik. Dari Farid, apakah ada yang mau ditanyakan dari ketiga nomor ini? Biar kita bahas bersama. Menurut saya sudah cukup pembahasannya. Oh, baik. Mungkin saya tutup ya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk membuat video ini dan menjawab soal ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada saran, kritik, dan pertanyaan, mungkin boleh di kolom komentar. Mungkin kalau untuk pertanyaan kami agak kesulitan untuk menjawab. Mungkin kami harapkan saran dan kritikannya untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.